gini-gini nih rakyat kudu dimelekin gitu ya. Yang kita khawatir ini nanti ya kita cek aja nih setelah dibangun masjid 1 triliun, sholatnya masih di jalan raya apa enggak nih? Nah, gitu. Pakai izin nggak gitu dong? Ya itu maksudnya sudah bikin masjid 1 miliar, nah, sudah bikin masjid 1 triliun, sholatnya masih di jalan raya mah dasar orang geblek, pantatnya kudu ditendang itu kalau lagi nungging itu. Tuh. Baru kali ini saya Pak di Wakanda ini saya melihat yang seperti itu. Orang beribadah harus disahkan oleh negara. Pusing kan? Pusing. Ya udah, kita mesti meeting gitu. Welcome to the jungle ya. Oh, welcome to the club. Itu aja Pak Paul. Payung Ya. hukumnya itu yang kita tebas, Pak. Payung hukum daripada hibah itu kita tebas, minta dicabut, gitu. Itu aja. Iya, jadi payung hukum hibah itu harus ditebas karena apa? Karena itu yang digunakan sebagai alat Ya. untuk cari uang dari republik ini. Sementara kita bayar pajak itu setengah mati loh Pak Paul gitu. Iya. Ya. Tahu-tahu dihambur-hamburkan bikin seperti itu gitu. Dan itu juga bukan buat semua golongan, hanya Iya. untuk kelompok tertentu saja Pak Paul gitu. Oke, itu aja Pak. Mungkin Pak Paul mau ada acara. Nah, ini. kalau yang PGPI itu termasuk nggak ya? Itu hibah juga tuh yang kasih uang Masuk. PGPI itu. Dapat. Masuk. Udah ngajar ya, itu hibah juga ya. Nah, kita nanti tanya gini Pak Askur, karena itu ada di Permendagri itu, setiap hibah, si penerima hibah harus transparan mempertanggungjawabkan untuk apa itu uang digunakan. Nah, itu kita pakai. Ada seperti kita lah. Ini Pastor Paul, misalnya kelompok kita, Yayasan Damaris Diakonia kan transparan dong Anda pergi beritahu itu orang terima sekian, transparan aja. Kenapa rupanya? Biar tahu kan, ini kenapa ditutup-tutupi. Nah, jadi kan harus kita minta, apakah salah? Oh, enggak, ada. Karena kita disuruh oleh undang-undang, itu penerima hibah harus transparan. Untuk apa Anda gunakan itu uang? Tapi kan selama ini orang diam. Nggak ada yang tahu, tidak mau tahu gitu. PGI pun tidak mau tahu karena menganggap rakyat tidak tahu. Nah sekarang Gelarua sudah tahu, tunggu dulu, gitu. Siap-siap Anda pergi laporkan persiapan laporan pertanggungjawaban Anda. Ya kan kita geruduk terus gitu. Nggak urusan Pak. Saya katakan itu mereka terima ratusan miliar loh. Anggota Sinode Gelarua PGI itu paling kalau nggak salah nggak sampai 100. Coba taruh 100 Sinode dikasih 50 miliar secara total, artinya 5 miliar per sinode. Waduh, apa enggak jalan itu apa? Diakonia Pak, lah jalan Pak di seluruh Indonesia. Jalan itu pertanian, jalan itu ekonomi jemaat, jalan. Kesejahteraan akan terjamin, sekolah bisa ke sekolah yang tinggi. Sekarang di Indonesia yang sekolah itu hanya anak-anak orang kaya. Masuk UI, masuk ini, kenapa? Mereka bisa bimbingan tes yang hebat-hebat. Yang nggak punya duit, orang-orang miskin ya tetap miskin. Nah ini penjajahan baru yang tidak disadari orang, harus ditebas. Ini namanya penjajahan sosial budaya Pak. Jadi Indonesia belum merdeka, belum merdeka dari penjajahan agama atau ideologi, belum merdeka dari penjajahan sosial budaya, dan belum merdeka dari penjajahan ekonomi tadi. 3. Nah itu fakta sekarang itu Pak. Luar biasa nih ya. Ini rakyat gini-gini nih rakyat kudu dimelekin gitu ya. Yang kita khawatir ini nanti ya kita cek aja nih setelah dibangun masjid 1 triliun, sholatnya masih di jalan raya apa enggak nih? Nah, gitu. Pakai izin nggak gitu dong? Ya itu maksudnya sudah bikin masjid 1 miliar, nah, sudah bikin masjid 1 triliun, sholatnya masih di jalan raya mah dasar orang geblek, pantatnya kudu ditendang itu kalau lagi nungging itu. Iya kan? 1 triliun sholatnya masih di jalan raya, kalau nungging lagi nyembah, ya kan? Orang Kristen lagi mau Natalan di rumah nggak boleh. Ini orang Islam sudah masjidnya di mana-mana pada kosong semua masjidnya, sholatnya masih di jalan raya. Sama ya kayak di Prancis itu ya, udah dibikinin masjid, ya kan? Udah dibikinin masjidnya buat sarang teroris. Dianya malah sholat di jalan raya orang Islamnya. Kan geblek ini. Yang paling lucu gini Pak Paul.
Belum ada satu negara pun di dunia ini yang saya lihat bahwa orang beribadah harus disahkan oleh negara, Pak. Minta izin ya, harus minta izin. Ibadah Harus kudu minta minta izin izin sama dulu sama negara. negara, kudu sah dulu. Kalau negaranya nggak sah, berarti ibadahnya nggak sah sama Tuhan ya. Kalau Aduh. begitu ya ngapain bernegara kalau memang sampai melarang ibadah gitu. Makanya Baru saya kali bilang, ini Pak Pak saya mendengar Jauti, itu, Pak. makanya saya bilang Pak Jauti lebih baik kita merdeka. Kita kan konsensus kan, merdeka konsensus loh. Ayo sama-sama merdeka. Dengan harapan lebih baik kan. Ya. Ini bukannya lebih baik, malah tambah susah. Udah, kami tinggalkan aja, Anda jalan sendiri, kami jalan sendiri. Seperti yang dilakukan oleh dari siapa itu Kawilarang sama dari Ambon sama Ya, dari Alex Bali. Kawilarang. Itu kan. Ya. Tiga orang aja ngomong cukup. Lah Galarwe ini sampai ratusan ribuan masa nggak ngomong. Maka Galarwe cepat perbesar member. Kalau kita ada 2-3 juta suara 3 juta orang itu pasti didengar. Ya bisa jadi Pak Santi Amar. Kalau memang seperti itu terus ya lama-lama mungkin jadi akan ke sana Bisa nanti. Pak. aja. Kita bukan makar, kami menggunakan hak kami merdeka. Pak konstitusional Pak Santi Iya. Amar. Iya, tertulis itu bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Lah kita ini kan masyarakat hukum adat, klien Republikan. Sorry Pak, pemerintah pusat Anda jalan sendiri, kami akan bergabung. Klien Republikan. Ya, mau ditembakin apa? Lah Anda tidak putus kok, kita kasih kepercayaan, Anda malah menginjak-injak kami. Kita kasih misalnya hak kita, kedaulatan kita, tanah kita juga Anda mau rampok. Ya, sorry lah. Tanah masyarakat hukum ada juga mau dirampok. Ini negara apaan? Kan gitu. Goodbye sayonara aja. Luar Saya akan biasa. pidato itu Pak. Saya akan bikin video klip, saya akan pidato. Ya, Merdeka. boleh. Itu urusan saya. Bikin 1 menit maksimum. Iya. Supaya viral, enggak 1 menit itu gampang diviralin ya Pak. Iya. Itu kan seperti di Komisi Yudisial saya udah bikin video klip itu. Cuma suaranya kurang kencang. Ada itu. Nah, dibikin aja, tapi tentunya pakai potret ya. Kalau video shot itu harus video klip. Nanti kirim ke saya, nanti saya yang upload nanti. Iya. Iya. Biar itu kenceng nanti. Bagus 1 menit ya. Iya. 1 menit dibikin. Figurnya yang Itu, Pak bagus, nggak Paul. apa-apa. Kalau sampai negara harus membatasi atau mensahkan suatu ibadah, suatu agama, ya untuk apa gunanya negara gitu? Iya. Jadi, Logikanya betul. betul. Jadi mending nggak usah bernegara Pak Santi Amar. Iya. Kalau Kita sampai bikin negara sendiri, bergabung kita yang menderita, ya kita di sependeritaan loh, sepenanggungan. Ya mari kita bergabung. Itu. Iya, Mari kita bergabung. benar. Nggak usah. saya ngelihat kecenderungannya ini, ormas-ormas intoleran ini didukung oleh pemerintah daerah. Kemudian dengan argumentasinya, kita bicara argumennya, mengatakan ibadah Anda tidak sah. Kenapa? Karena nggak diakui negara. Lalu begitu Pak, di mana-mana argumentasinya. Jadi ini kok negara digunakan sebagai alat untuk membatasi kebebasan hak asasi orang lain gitu Pak Paul gitu. Nah itu, baru kali ini saya Pak, di Wakanda ini, saya melihat yang seperti itu. Orang beribadah harus disahkan oleh negara. Kita dengarkan tukang pijat dari Amerika nih, tukang pijat. Nih, kelihatannya mau ngomong dari tadi nih. Welcome to the club, Pak Rajauti. Di Indonesia Welcome ini to the jungle. Apa yang nggak normal jadi normal. Ya itu kita yang normal udah ngalah aja deh. Yang waras ngalah deh, gitu aja. Pusing kan? Pusing. Ya udah, kita mesti meeting gitu. Welcome to the jungle ya. Welcome to the club.